Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SCTV. Kali ini saya berada di Kota Tegal ya Bung ya. Kita berada di Kota Tegal. Kita ingin menelusuri atau mencari tahu masjid atau langgar yang pertama kali berdiri di Tegal. Kabarnya seperti itu ya Bung Bedi. Dan namanya itu Langgar Dhuwur ya. Langgar Dhuwur yang berada di Kota Tegal. Mungkin Bung Bedi bisa ceritakan Langgar Dhuwur ini apa dan apa memang benar seperti itu pertama kali di Tegal dalam penyebaran Islam atau seperti apa? Ya. Ini merupakan langgar ya, Langgar Dhuwur pesantren. Langgar ini merupakan tempat ibadah sebenarnya kedua setelah masjid yang ada di sebelah utaranya itu ada lagi, tapi saya lupa nama masjidnya, nanti kita berdasar ke sana mungkin. Jadi langgar ini merupakan langgar yang kedua karena sudah usianya itu lebih dari 2 abad ya. Nah ini berdiri sekitar tahun 1821 Masehi, tepatnya kalau menurut kita itu 15 Ramadan, di pas Ramadan Bukan mungkin, tapi karena kita di wilayahnya orang, mungkin kita nanti bisa tanya lebih detail seberapa jauh tentang langgar ini ya, pada pemirsa atau siapa yang ya. Kalau untuk yang kita lihat gerbang masuknya aja, apakah ini memang gerbang aslinya seperti ini atau memang buatan baru seperti ini? Kalau gerbang ini sebenarnya sudah direnovasi, tetapi memang dulunya sudah ada gerbang di sini. Dan bentuknya memang iya, seperti ini sudah direnovasi dan ini menyerupai bangunan Bentar karena ada 2 model Kapora, Bentar dengan Paduraksa. Kalau Paduraksa itu ada atasnya itu ada. Iya, ada. Kalau Kayak ini Paduraksa, ini namanya Bentar. Seperti itu ya. Ya, untuk itu agar lebih menarik lagi kita akan mencoba masuk ke dalam dan kita akan lihat ya Bung ya langgarnya, dan kita mungkin nanti akan bertanya dengan pengurus atau orang yang lebih tahu tentang masjid atau Langgar Dhuwur ini. Untuk itu ikuti terus di LC TV. Ya, sekarang saya sudah bersama pengurus dari Langgar Dhuwur ini. Mungkin bisa perkenalan Pak, namanya siapa? Gitu. Ya, nama saya Helmi Saleh. Bapak Saleh ya. Ya, Dan Pak Helmi Saleh. Sudah berapa lama jadi pengurus? Ya, jadi pengurus ini ya sudah 25 tahunan lah. Sudah 20. Berarti asli orang sini Iya, kan saya ya? asli orang sini. Ya. Kemudian ya waktu sudah belum nikah ya, masih remaja gitu Sudah di sini ya Pak ya. Iya, Masya Allah. Berarti tahu betul sejarah mengenai Iya, tempat ini dari iya, kabar-kabar orang orang tua tuanya. dulu Iya. gitu ya Pak ya. Kalau saya boleh tahu, ini kan sepertinya baru renovasi ya Pak Iya, ya? betul. Direnovasi pada kapan, 2019 Ya, atau? tepatnya tanggal 16 Mei 16 Mei, itu ya. peletakan batu pertama ya. Untuk ini 16 Mei 2019 tahun kemarin. Dan itu total Pak? Ya, bongkar Ini total. sama persis ya. Iya. Persis ya, betul. Ya, ini Ya. 16 juga kita. Itu mau peresmian cuma ada COVID ya. Iya. Nggak boleh kumpul-kumpul dan akhirnya belum diresmikan. Berarti memang direnovasi total, Iya. dirubuhkan atau seperti apa Mas? Atau Ya, masih ada yang? bukan itu apa ada gambarnya ya. Oh gitu ya. Ya, itu mulanya itu seperti itu. Oke. Apa, Dulunya ya, dulunya iya, seperti itu ya. dulunya seperti itu. Ukurannya sih sama apa jadi ini sengaja dibangun jadi replika bangun yang lama itu di atasnya itu sengaja membuat
musola yang persis seperti dulu. Oh, Di gitu. bawahnya kita rubah karena merubah fungsinya ya, dulunya untuk hunian calon jamaah haji Iya, iya. dari kota Kabupaten Tegal. Kemudian bebas itu untuk berapa kamar, itu 12 kamar disekat-sekat ya. Nah sekarang kan sudah fungsinya sudah berubah. Ya. Jadi kita bongkar semua untuk Jadi lebih plong gitu ya. Berarti memang dulunya itu kenapa dinamakan Langgar Dhuwur karena letaknya di atas, di bawahnya untuk calon jamaah haji pada zaman dulu itu ya Pak ya. Dan memang berarti dulu itu ada sket-sket kamar seperti itu ada. Kamar Ada 12 bilik seperti itu ya. Ini ada yang bertanyakan. Langsung ke atas ya. Tapi kalau saya boleh tahu luas bangunan masjid ini berapa Pak? Ini jadi luasnya 156 ya. meter persegi. Dan ini sudah masuk cagar budaya atau gimana? Enggak. Ya jadi secara resminya sih belum ber SK ya. Cuma jadi sudah diwacanakan sudah lama Ya. Mudah-mudahan cepat jadi cagar budaya dan akhirnya bisa dibantu ya Pak ya. Iya untuk peninggalan itu ya secara Iya, betul. Jangan lupa. Hubungannya sama sana ya. Iya. Sama kabupaten. Betul. Kalau relief pada tangga ini, Nah ini tangga-tangga ini reliefnya masih ini asli atau mengikuti yang lama. Jadi yang lama kan begitu ya. Iya, iya, Gambarnya iya. ya. Itu atasnya itu reliefnya sama. kalau yang aslinya berarti gimana? Ini ada yang asli, ada yang dibuat. Oh, ya nanti kita ikutin Iya. ke atas. Oh, Pak. Sekarang kita sudah di atas ya, sudah di atas di musolahnya dan mungkin bisa dijelaskan Pak, di atas ini juga sudah direnovasi dan apa yang dipertahankan, apa yang dihilangkan atau seperti apa Pak? Iya. Jadi ini ukurannya ini persis Pak. Ukuran Masih ini dipertahankan ya? Dipertahankan. Kemudian ornamen-ornamennya itu juga dipertahankan. Iya. Untuk bagian-bagian tertentu ornamen-ornamen banyak yang keropos. Jadi yang keropos kita ganti lagi. yang baru. Ya, tapi dengan model yang sama persis Iya. ukirannya. Supaya iya itu. Kemudian atasnya atap asli itu ujung-ujungnya. Jadi mustakanya itu aslinya itu. Oh. Mustaka ini di Atas atasnya ya, iya. dilihat di atas itu masih asli. Dan masih ada beberapa kayu-kayu ornamen ini Iya. yang dipertahankan. Aslinya masih ada ya. Masih ada pintunya dong, pintunya juga Masih asli ya. sama seperti dulu. Pintunya sudah diganti, cuma papanya itu papan asli. Iya. Papan Dari asli yang dulunya sana. ya. Iya. Mungkin Bung Bedi bisa menjelaskan kalau ornamen-ornamen seperti ini itu lebih jurusnya kemana? Kalau kayak yang di kita Kalisoka itu ada campuran Chinese, ada bangunan-bangunan Chinese-nya, dan yang di mana kita itu ada campuran dari Arabnya gitu. Seperti kalau di sini gimana? Kalau di sini seperti yang kita lihat bersama ya, jadi ini lebih mengarah ke sebenarnya ini campuran antara Jawa, Melayu. Nah ini sudah kelihatan sekali Pak ya. Itu motifnya itu Melayu semua kalau di atas. Nah kalau yang di bawah ya, kalau di atas itu dia pakainya masih Jawa dengan bentuk tajuk. Nah jadi kalau secara dilihat secara filosofi ini sebenarnya budaya Melayu ini datang ke Jawa namun tetap mempertahankan atau menjunjung tinggi kejawaannya dengan bukti Jawanya itu di atas. Nah, di bawahnya itu dari luarnya Melayu, Bugis dan Makassar itu di bawahnya. Nah, kalau di atas itu dia masih mempertahankan kejawaannya. Dan nanti bahwa Jawa itu diangkat dan masih menghormati mungkin ya, jadi itu, seperti itu. Karena sangat wajar sekali kenapa dia atau masjid musola atau langgar ini
Melayu karena memang ini dekat pantai Pak ya. Iya, Karena terus dekat pantai pelabuhan makanya didirikan oleh para pendatang Iya. ya, Jadi pendatang Melayu. percampuran budaya itu di sini. Iya. Iya, karena kita memang posisinya dekat dengan pelabuhan Laut, seperti iya. itu ya. Multi etnis. Iya betul. Dan yang menarik kenapa ruangannya hanya dibatasi 8 kali 8 ya Pak ya? Iya, Yang dan ini dulunya itu untuk apa Pak? Pelataran ini Pak? Ini asalnya ini kosong Pak. Kosong, ini aslinya kosong. Memang hanya pelataran Iya, seperti ini. Hanya untuk ukuran segini. Heeh. Ini hanya untuk pelataran aja. Ini kosong ini. Dan bentuk tangganya memang seperti ini ya. Iya, Dari kalau sini tangga, ya. Kalau tangga ini mepet sini dari sini. Oh, lebih mepet ke mepet ke sini ya. Oh, jadi orang bisa langsung Iya, masuk. langsung ya. Langsung. Kayu Pak. Kayu keliling, Pak. ini kayu keliling semua. Jadi ini dilebari aja oleh kita ini untuk fungsi bawahnya sih. Iya, betul. Kemudian yang mungkin ditanyakan itu peninggalan yang sampai sekarang masih ada itu apa saja? Ya, yang pertama ini apa mimbar. Mimbar. Ya, monggo. Mimbar, tapi ini sudah dimodifikasi ya. Artinya mimbarnya ini yang asli ini kotaknya ini aja. Ini kayu aslinya ini. Kotak. Iya. Kursi kotak asli cuma ini penambahan Pak. Ininya ya Pak ya. Iya. Berarti aslinya hanya ini Iya, toh. kotak. Atapnya? Atapnya nggak ada atap, ada hanya sebagai ini. Lempeng tek lah lempeng, gitu ya. Oh, berarti sama kalau mimbar mungkin gayanya masih sama yang kayak di Kalisoka, di Langgar Dur seperti itu ya Bung ya. Karena kalau tempat ibadah Islam zaman dahulu itu cenderung tempat mimbarnya itu ada tempat duduknya langsung. Iya. Dulunya hanya ini aja ya. Duduk. Iya itu tuh. Iya, Ini dan- langsungan aja. Kalau ini penambahan ya. Penambahan aja. Dia memang sama seperti yang di Kalisoka Pak. Itu Iya. memang hanya Iya, tiang-tiang tiang aja. atasnya Iya. biasa. Nah, Ya. ini untuk penambahan untuk hiasan. Itu ada Pak. Tongkat gitu. Oh enggak ada. Iya Saya mengalami di sini enggak ada Pak. nggak ada. Jadi saya Dan ini juga menarik bentuk masih kayunya dipertahankan. Iya, gitu ini ya. kayunya kayu asli Ah. Kalimantan. Cuma ini Kalimantan. Ini bukan asli ini. Tantangannya bukan asli, tapi ini asli. Oh, yang di dalamnya frame-nya ini asli. Iya, ya. ini asli kayu bawaan sana. Dan ukirannya pun masih. Iya, masih asli. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bung Bedi. Kalau selain mimbar mungkin Ada pentongan. Ada nanti. Nanti. Oh, itu belum sempat direkap ya. Masih nanti kita lihat. Oke, siap. Kalau untuk Saka, emang dari Ya, ini dulu saka. kayu Ini juga. kayu 4 ya, ini saka utama ini 1, 2, 3, 4 besar. Saka Iya, kiri. besar ya. Bentuknya bulat atau Enggak, kotak. kotak ya Pak ya? Iya. Cuma agak pendek sedikit. Oh, cuman ini ya ditinggikan lagi. Ditinggikan Dan aja. mustakannya itu masih asli masih ya? asli. Mustaka bisa dilihat dari Luar. luar. Luar ya, nanti bisa lihat. Ini Ya. segini tok ini musolahnya. Kotak tok. kalau ini kok sound Ini ya untuk sound untuk dulunya ini untuk set, untuk tempat tinggal set, artinya Imam lah. iya set yang dari Luar. dari luar. Ah. Ini kan sebelum haji ya, sebelum keberangkatan haji kan datang kapal, kemudian saya di sini ya, untuk minat. Oh. Dan memang ada 2 kamar di Dua atas kamar, ini. iya. Dari dulu juga seperti Iya, itu. dua kamar. Menarik juga, jadi Tegal itu transit untuk Untuk jamaah haji Iya, dari iya. Brebes, Pemalang mungkin Iya. juga. Pemalang enggak? Oh, Pemalang enggak, hanya Brebes ya? Brebes, Kabupaten Kabupaten ya, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal sendiri ya. Iya. Terus segalanya kan kemudian mereka berangkat ya, kapal ke tengah itu, kapal besarnya. Nanti haji, pulang haji ini nanti penyebaran di kampung halaman masing-masing. naik kapal problem itu ya Oh pulang iya, ya hampir 1 tahun. paling problem udah pulang Hampir 1 tahun. Ya, itu tadi yang kita di atas, nanti kita akan melihat kentongannya. Dan mungkin ada lagi Pak sejarah yang ingin disampaikan, atau mungkin
Ya. bagi anak muda sekarang biar lebih menghormati sejarah seperti apa gitu. Yang dulu ini didirikan oleh kaum pendatang dari Melayu ya, Sumatera, Kalimantan, Bugis itu mendirikan Langgar gitu. Langgar Dubur. Langgar Dubur itu didirikan di atas pakai kayu-kayunya kayu bekas kapal, bekas kapal ya. Kayu baru itu ya. Dari kapal Bekasan bongkaran. kapal Kapal dibuat bongkaran. untuk ini ya. Ketika kita mau bangun itu sudah ini yang terakhir ya. Berarti sudah rehaban yang ketiga kali kayaknya. Oh dari Ya, tahun dari awal iya, 1820. abad 1820 Iya. direnovasi 3 kali dan ini yang paling besar mungkin renovasi Iya, paling ini besar ya. renovasi paling besar ini. Renovasi yang Dua. kedua kan nggak salah. Ini sudah mau atas ini karena ada angin-angin ini ya. Iya, iya. Karena hujan apa-apa mungkin dibikin Ditutup langsung. akhirnya ya. Dibikin langsung. Iya. Nah, ketika kita bongkar itu ada bekas yang dulunya tak dulu kita buat seperti Aslinya yang dulu. ya. Seperti di gambar itu langsungan itu tidak ada ininya. Iya. Tapi setelah kita bongkar loh ada bekas Yang dulunya ya. ciri-ciri tempat-tempat ciri-ciri akhirnya ada Ini ada lagi Bung Bedi. Coba ketemu kentongan ya. Nanti kita lihat kentongannya bersama beliau. Untuk itu ikuti terus di LC TV. Tadi gambar kita mau ambil gambar di kentongannya cuman gudang ya Pak ya dan ternyata agak sempit jadi kita ambil insertanya tadi kentongannya seperti itu dan mungkin apa Bung Bedi yang mau disampaikan atau mau menjaga keaslian dari tekstur atau bangunan arsiteknya ini. Jadi walaupun sudah Renovasi ya. secara total tapi mempertahankan keasliannya. Jadi asli tapi tidak asli seperti itu. replika lah Iya, ya iya. dan kita lebih senang melihat yang seperti itu ya. Daripada sebuah bangunan kuno dengan iming-iming rehabilitasi atau semacam apa akhirnya dibugar total dan tidak ada nilai historisnya. Iya, nilai sejarahnya ya. Mungkin harapannya apa untuk panjenengan di Langgar ini atau harapan untuk Pemkot atau untuk warga Kota Tegal dan Kabupaten seperti apa? ya harapannya ya kita saling sebagai Jaga lah ya. sebagai muslim kita harus tahu sejarah pertamanya Islam di Tegal. Kalau ini kan Islam perkembangan di pantai, cara Islam modern. Kalau Islam yang dulu-dulu itu di daerah lewat selatan, Iya, jalur perkembangan selatan, sampai betul. kemudian Islam modern di sinilah letakkan. Jadi ketika kita memperagakan haji kemudian pulang itu penyebaran Islam itu Lewat berbagai sini, aliran. iya, betul. Jadi membawa ke sana alirannya terserah kapal kemudian di sini pulang. Mungkin pesan untuk Pesan wali untuk- kota atau pemerintahan Ya, di gitu. pemerintahan kita sama sekali tidak ada bantuan ya Seperti sebetulnya. itu ya. Iya, Karena jadi ini sebenarnya situs yang bersejarah sekali iya. gitu ya Pak ya. Kemungkinan menghadapi pandemi juga ya. Seperti itu ya. Pandemi gitu ya. Corona lah ya. Corona Nah, 19. Harapan semua itu ya semoga kedepannya ini Iya, dimasukkan amin, dalam amin. aset Iya, iya. cagar budaya. budaya budaya semua seperti itu. Pendahulu. Iya betul Pak. Dan itu tadi sekilas tentang masjid ini. Mungkin bagi kawan-kawan yang mau lebih tahu bisa datang ke sini dan ketemu beliau langsung pengurusnya atau ingin bertanya banyak silakan dengan beliau. Dan jaga terus tempat-tempat yang bersejarah seperti ini jangan dirusak, jangan sampai dikotori ataupun salah gunakan seperti itu. Iya, kami berterima kasih kepada ini yang peduli terhadap sejarah perkembangan. Betul, ya, iya, sekolah, matur suwun. masjid di Tegal, kemudian kabupaten ya. Iya, Mungkin Pandangan, sampai ya. Brebes mas.
Nanti insya Allah mungkin sampai Brebes, tapi Karena perkembangannya ini Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes ini Brebes satu jadi satu paket di sini ya. Iya, jadi apa namanya? Kemudian untuk Pemalang dan Kalongan Wetan itu sendiri. ada sendiri ya. Ya, jadi itu, dan ini edisi terakhir kita ya Bung ya, karena kita sudah mulai Ramadan. Lebaran dan nanti kita akan buat program-program sejarah yang baru lagi dan yang lebih menarik, dan kami mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian yang peduli kepada sejarah dan agar anak-anak muda lebih tahu sejarah di Tegal atau masjid-masjid kuno di Tegal, sejarah mengenai Islam, agar lebih memahami lagi dan lebih menghormati lagi, dan intinya agar kita lebih bisa beribadah kepada Allah, lebih yakin lagi dan lebih baik lagi, seperti itu ya Pak ya. Iya. Mungkin ada yang mau diucapkan Bung Bedi di edisi Ramadan ini? Semoga dengan apa namanya tayangan-tayangan khusus spesial edisi Ramadan ini mengenai eksotisme masjid menjadi cambuk bagi pemirsa atau penonton agar lebih menghormati budaya, sejarah, dan akulturasi di semua bangunan cagar budaya. Ya, untuk itu tetap tunggu dan dukung channel kami hingga Ramadan ke depan, dan dukung channel kami agar tetap mengulas sejarah-sejarah dan mitos-mitos yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya Pak. Terima kasih Mas.